Aceh kembali berduka. Lampu menerang telah kembali ke ilahi Rabbi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Abu Luk Nibong atau Abu Long Angen, Tengku Haji Muhammad Daud bin Ahmad, sekira pukul 7:30 waktu Indonesia Barat pada hari ini, Minggu 19 Juni tahun 2022 di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh, yang sebelumnya Abu dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Cud Mutia, Kabupaten Aceh Utara karena sakit keras. Abu Daud Long Angen juga merupakan salah satu ulama karismatik Aceh asal Luk Nibong, Kabupaten Aceh Timur. Nah, dalam cuplikan video kali ini, Mimin akan mengupas biografi Abu Daud Long Angen. Sebelum lebih jauh kita mengupasnya, tekan dulu subscribe, like, dan share agar Aceh lebih terpandang di mata dunia. Tengku Haji Muhammad Daud Ahmad atau yang kerap disapa dengan panggilan Abu Daud Long Angen atau Abu Luk Nibong lahir pada bulan Maret 1941 di Desa Menasah Lebok, Luk Nibong, Kabupaten Aceh Timur. Beliau merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara dari Tengku Ahmad bin Abdul Latif dan Din. Pada tahun 1956, Abu Daud Long Angen memulai pendidikannya dengan belajar di Dayah Bustanul Huda di Pantai Bereng, Kabupaten Aceh Utara. Saat itu dayah tersebut dipimpin oleh Tengku Abdul Ghani yang dikenal dengan Tengku di Aceh. Ternyata apa yang Abu impikan ada di dayah ini. Beliau menemukan kajian ilmu yang sudah lama dicita-citakan, ditambah lagi dengan suasana yang cukup kondusif, jauh dari suara bising letusan senjata karena sedang terjadi pertikaian antara pihak DITII dengan pemerintah Indonesia. Namun sayang, suasana yang tenang tersebut hanya bisa dinikmati selama 2 tahun karena pemberontakan DITII kembali meletus, sehingga beliau beserta para santri di daerah tersebut harus mengungsi ke Kampung Tanjung Ara, Payanaden, Aceh Timur. Beliau dan santri lainnya mengikuti ajakan guru beliau, Tengku Abdul Ghani, Tanjung Ara ke Kampung Tanjung Ara agar kegiatan belajar mengajar tidak terputus. Selama masa pengungsian, beliau mulai memikirkan untuk melanjutkan pembelajaran ke tingkat yang lebih tinggi. Maka pada bulan Desember tahun 1960, Tengku Muhammad Daud berbulat tekad menuju Samalanga sebagai tempat belajar yang lebih menjanjikan. Pengembaraan musafir ilmu terus berlanjut hingga sampai yang Abu inginkan, yakni belajar pada dayah yang saat itu sudah terkenal. Tempat itu tidak lain adalah Dayah Mahadat Ulum Diniyah Islamiyah atau Mudi Mesra Samalanga, yang beliau pilih kala itu dipimpin oleh Tengku Haji Abdul Aziz Saleh yang dikenal sebagai Abun Samalanga. Abu dengan berbekal ilmu yang didapatkan di Dayah Bustanul Huda di Pantai Bereng, maka dapat langsung duduk di kelas 4. Dalam sejarah perjalanan musafir ilmu Abu, di antara guru beliau di Bundi adalah Tudin, yaitu Tengku Zainal Abidin Syahabuddin. Tengku M. Kasim TB almarhum adalah pimpinan dayah Darul Istiqamah Biren. Tengku Usman Kutakrung sekarang pimpinan dayah Darul Mu'al-Munawarah PD. Dan tentunya Abun Samalanga sendiri. Tercatat di dalam tinta sejarah bahwa lamanya Abu belajar selama di Dayah Mudi boleh dikatakan hanya 10 tahun. Tentunya lamanya tersebut terasa sangat singkat walaupun beliau cukup betah mengaji dan semangat serta ketekunan dengan hikmah sungguh luar biasa. Ini juga didukung lancarnya Abu dalam menghafal hingga lebih dari 10 tahun itu ibarat 10 kali lipat. Abu Long Angen memimpin sebuah dayah Darul Huda di Desa Krung Lingka, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara. Dayah tersebut sering disebut dengan Dayah Long Angen. Berdasarkan menurut sebagian sumber, saat dayah tersebut masih dalam pembangunan dan belum maju seperti saat ini. Ternyata di samping komplek dayah tersebut, dulu terdapat sebuah lung mati atau parit mati yang ditumbuhi pohon rumbia, sehingga sering terdengar suara daun pohon rumbia yang dihempas angin. Alhasil dijadikanlah
wajah tasmiyah atau indikator sejarah dayah itu dengan sebutan Dayah Long Angen, walaupun saat ini Long tersebut sudah ditimbun untuk perluasan komplek dayah yang kian berkembang dengan pesatnya. Penerapan peraturan dan kedisiplinan yang ketat di dayah ini tidak terlepas dari diri Abu Muhammad Daud sendiri yang sangat disiplin dalam berbagai hal. Bahkan menurut hikayah para guru di Long Angen semasa Abu menimba ilmu di Dayah Mudi Mesra Samalanga, Abu Samalanga mempercayakan semua peraturan pada tangan Abu Long Angen. Walaupun Dayah Abu Long Angen terkenal dengan peraturannya yang sangat ketat, tetap saja menjadi salah satu dayah yang banyak peminatnya di Aceh. Saat ini lebih ribuan santri menetap di dayah ini dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sementara itu, menurut salah seorang guru di dayah tersebut, almarhum Abu Alubili, yang pernah mengatakan bahwa karamah Dayah Long Angen dengan setiap peraturan yang diterapkan akan berjalan dan tidak akan mengurangi niat masyarakat untuk menitikan anaknya di dayah tersebut. Sosok ulama karismatik Aceh ini dikenal ahli dalam bidang fikih dan qiraah sab'ah atau 7 macam cara membaca Al-Quran. Sangat wajar dan tidak perlu heran terhadap muridnya yang terkenal dengan qiraahnya, hasil didikan beliau sendiri dengan kepasihannya dalam membaca Al-Quran. Abu Long Angen sejak kecil sebagai masyarakat biasa oleh orang tuanya disekolahkan di jenjang pendidikan formal. Pada tahun 1954, Tengku Muhammad Daud mulai belajar di SR atau Sekolah Rakyat Lok Nibong. Namun sayang pada saat pemberontakan DITII, tepatnya pada bulan Ramadan tahun 1954, sekolah ini dibakar oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Peristiwa ini mengakibatkan beliau harus berhenti bersekolah. Setelah kejadian tersebut, masyarakat Lok Nibong memperkasai pendirian SRI atau Sekolah Rendah Islam sebagai pengganti sekolah yang telah terbakar, dan Tengku Muhammad Daud pun dapat kembali bersekolah. Akhirnya beliau hanya belajar kurang dari setahun di sekolah ini. Abu Lok Nibong atau Abu Daud Long Angen meninggal pada hari ini, Minggu 19 Juni tahun 2022. Tepatnya pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin. Sebelumnya Abu dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Cud Mutia, Aceh Utara. Kabar meninggalnya Abu tersebar cepat di media sosial dan grup-grup WhatsApp. Abu Long Angen dikabarkan meninggal sedang menjalani perawatan intensif di ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin, Banda Aceh. Beliau tutup usia dalam usia 81 tahun. Demikianlah liputan Haba Asa News. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.